Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Semua ceria, berbahagia karena Yesus hidup. Amin. Yesus hidup, kita punya pengharapan, kita punya kemenangan di dalam Dia. Dan pada pagi hari ini kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan di dalam hidup kita, memulai segala sesuatunya yang baru dalam hidup kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa atas segala kemurahan dan belas kasihan-Mu buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuliakan, mengagungkan Engkau Bapa dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Mari Bapa urapi kami semua, siapapun yang ada di tempat ini Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk kami bersuka cita karena Engkau telah bangkit. Engkau membangkitkan kami dari segala keterpurukan kami. Dan Engkau pakai para hamba-hamba-Mu, WLC ngerti musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, jadi saluran berkat buat kami semua yang ada di tempat ini. Juga umat-Mu, jemaat-Mu, biar kami Kau tarik perhatian kami hanya untuk Engkau, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus itu bekerja bagi setiap hati kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini mulai sekarang nanti sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Kemarilah, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Akan kuberikan engkau 30 keping perak untuk menyerahkan dia kepadaku. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Murid-murid kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada seorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Cepat, tangkap dia! Yesus mati dan dikuburkan.
disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada seorang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi seorang tersebut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka semua, Damai sejahtera bagi kamu. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rebahlah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. hormati Tuhan yang sudah memberikan keselamatan menebus dosa kita. Kuasa kami nyatakan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita hadir di sini, yang memberikan sukacita, yang memberikan kehidupan.
yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan, kita dan berkatakan benar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan dengan imanku. Hallelujah.
Oh,
Puji Tuhan, kemenangan yang besar sudah Tuhan berikan bagi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Dia, Yesus yang sudah rela berkorban bagi kita. Dia bangkit bagi kita, menunjukkan kemenangan yang sangat besar bagi kita. Mari bersama kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tidak ada satupun yang sanggup menahan Engkau. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Sucikan dan kuduskan, biar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Bersama kita nyatakan, begitu besar kasih-Mu pada dunia, Kau berikan keselamatan bagi manusia. Di atas salib Kau tebus setiap dosa, kasih karunia tersedia
yang layak menerima pujian, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sudah nyatakan semuanya dalam hidup ini. Engkau sudah buktikan karyamu yang terbesar buat kami, sehingga kami saat ini memperoleh jalan penebusan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersuka cita dan kami bisa merayakan Engkau yang sudah menang. Maka anak-anakmu juga sekali ini menang bersama dengan Engkau. Tidak ada yang terkecuali, semua mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman-Mu juga menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami kembali. Kau urapi hamba-Mu, juga seluruh jemaat-Mu, untuk kami siap mendengar menerima firman. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sudah menang? Sudah bangkit? Bangkit dari apa? Oh, bangkit dari kubur. Ya. Kalau pada saat ini kita bisa mengingat kembali atau merayakan kemenangan karena Dia yang sudah mati dan bangkit. Bukan hanya mati lantas tinggal mati, tapi bangkit dan menang. Hari Raya Paskah kita selalu teringat anugerah yang terbesar. Ketika Dia melakukan semuanya, maka umatnya memperoleh kemenangan dan dibebaskan. Paskah berbicara tentang Paskah, berbicara tentang sesuatu yang sudah dilewati, sesuatu yang sudah dijalani dan menang. Bukan hanya dijalani terus kalah, tapi dijalani dan menang. Dan pengertian Paskah itu dalam Perjanjian Lama disebutkan sebagai Pesak. Pesak itu adalah, atau dalam bahasa Inggrisnya Passover, sudah melewati, berhasil melewati. Dan melewati ini bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kekuatan manusia, tapi ada sesuatu yang maha besar, sesuatu yang sangat kuat, sesuatu pribadi yang menuntun, pribadi yang luar biasa. Bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan. Bangsa Israel bisa bebas dari belenggu-belenggu. Mereka bisa melewati Passover karena ada kuasa yang menuntun mereka, ada kuasa yang membawa mereka sehingga mereka bisa mengalami kebebasan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat dalam ayat yang ada ditera di sini, the road to redemption, jalan menuju penebusan. Coba kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau bangsa Israel sudah bebas, bangsa Israel sudah melewati Pesak, Passover, dan bangsa Israel bisa menang karena ada sosok atau pribadi yang membebaskan, menebus semuanya. Dan ayat ini juga mengingatkan pada kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan.
bangsa Israel percaya ada penebus yang menuntun mereka, yaitu Allah yang mereka kenal, Allah Israel. Dan kita juga akan melihat di dalam Dia ini siapa, sehingga kita peroleh penebusan juga. Kita akan bertanya, Dia ini Dia siapa? Penebus ini penebus yang bagaimana? Sehingga kita percaya dan kita bangga bahwa di dalam Dia kita memperoleh kemenangan. Sekali lagi akan bertanya, Dia siapa? Kita akan melihat penebus ini siapa sih? Penebus yang bagaimana? Coba bukakan Yeremia 50 ayat 34. Yeremia 50:34 katakan demikian. Tetapi penebus mereka adalah kuat, nggak ada tandingannya, kuat luar biasa, maha dahsyat. Namanya siapa? Tuhan semesta alam namanya, yang ciptakan jagat raya ini. Allah, Tuhan semesta alam. Tapi masih bertanya, di dalam Dia siapa? Penebus ini. Penebus siapa? Tuhan semesta alam namanya. Tuh, namanya siapa? Dikatakan Tuhan semesta alam namanya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka, perkaramu, perkaraku, supaya Ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan pada penduduk Babel. Waktu bangsa Israel dalam penjajahan belenggu, mereka merindukan, aku tahu ada penebus yang kuat, Tuhan semesta alam namanya. Kita masih bertanya, sopo si penebus ini? Penebus yang kuat ini siapa? Tuhan semesta alam namanya. Ya udah tahu, Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, jagat raya, aku tahu. Tapi siapa? Permisi ya, saya nggak menyinggung ya. Dunia luar, orang yang menyembah pada Allah-Allah lain, mereka percaya ada Allah yang luar biasa buat mereka. Menurut mereka juga, ketika ditanya siapa Allahmu, namanya ya Allah. Siapa namamu? Yang witir. Siapa namanya? Ya pokoknya Allah semesta alam ini. Masih bingung. Allah yang bagaimana? Siapa? Sesungguhnya ini siapa sebenarnya ini? Sebagai penebus ini siapa? Coba tambahkan Mazmur 78 ayat 35. Mazmur 78 ayat 35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tadi kita tahu Allah pencipta jagat raya, sekarang dikatakan Allah yang maha tinggi, itulah penebus yang kita kenal nanti. Siapa Dia ini? Yang menuntun, mengajar, yang membela perkaramu, memperjuangkan perkaramu ini. Siapa Dia? Efesus 1 ayat 7 dikatakan, hanya di dalam Dia, hanya di dalam Dia, gak ada yang lain. Lantas firman-Nya mengatakan siapa ini? 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih
sebelum dunia dijadikan, jagat raya diciptakan, sebelum semuanya ada, ia dipilih. Masih belum tahu ia ini siapa. Di dalam dia ini dia siapa? Allah pencipta jagat raya, ia tahu aku. Allah yang maha tinggi, ia puji Tuhan penebusku. Ia dipilih sebelum dunia jadikan. Tetapi karena kamu, karena saya, karena kita, karena semua orang, maka ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Masih bingung juga siapa dia, ditetapkan di dalam siapa. Ia sudah dipilih yang mana? Kalau hanya dikatakan dia yang dipilih, masih bingung. Ini pemain tamborin ada berapa? 5. Saudara kenal pemain tamborin? Kenal semua? Pipin, Melati, Debbie, Karen, Jessica. Hampir lupa saya, untung nggak sih kenal. Kalau ditanya di antara 5 ini, ada yang pintar, ada yang bagus, saudara tahu siapa? Siapa? Saya nggak nyebutkan namanya. Saya hanya tahu pemain tamborin ono 5. Kristen, Katolik, Buddha, Islam, Hindu, apa enggak? Konghucu nok 6 tak ono siji kok. Mbak Rini jadi pemain tamborin. Di antara pemain tamborin ini ada yang bagus, ada yang istimewa. Siapa namanya? Nggak tahu om, nggak disebutkan. Di dalam dia bingung. Sama seperti firman yang kita baca, di dalam dia siapa? Pokoknya dia, ada Allah semua, nggak ngerti pokoknya Allah. Terus ditegaskan yang dipilih sebelum dunia dijadikan, di antara 5 yang tak pilih misalkan gitu ya. Dia yang dipilih. Saya bingung di antara 5. Dia harus menyatakan diri, harus dibuktikan. Efesus 1 ayat 9, tadi ayat yang ke-7, di dalam dia masih bingung, ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia, lain menyatakan dirinya, menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam, baru tahu namanya. Berarti di dalam Kristus ada penebus. Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, hanya di dalam dia ditetapkan, di dalam Kristus. Lantas ketika ditetapkan, gak langsung senang. Pemain tamborin ditetapkan juga sebagai pemain tamborin dan dipilih salah satunya pemain terbaik, misalnya pemain apa itu namanya, figur pilihan itu ya, favorit. Gak salah-salah latihan bener-beneran ya Mbak Pipin latihan berapa kali? Wah banyak, pengi latihan terus ya, melatih ya. Setiap saya lewatin sini malam tak lihat gereja terbuka, ada apa ya? Apa itu? Oh, tamborin latihan lagi. Besok lagi, kapan lagi saya lihat, yuk terbuka lagi, nggak ada jam ibadah, tamborin latihan lagi, WL Singer juga latihan, cukup sekali. Mereka harus benar-benar sehingga terpilih ini memenuhi standar qualified yang benar. Dan di dalam Kristus kembali lagi, ia telah dipilih, tapi harus melalui standar qualified. Benar enggak sih?
Apa hanya asal pilih? Enggak. Pilihannya enggak sembarangan. Ini pilihan yang harus dilakukan di dalam Dia dan oleh darah, di dalam Dia, dan proses yang harus dijalani, proses yang harus dipikul adalah Via Dolorosa, jalan penebusan menuju pada salib. Nggak langsung jadi salib, dia harus menjalani, dia harus melewati masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, aniaya, penganiayaan masih jauh, tapi harus dilewati, harus dijalani. Berhenti di tengah nggak jadi. Tuhan, Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tiada yang mustahil bagimu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bisa nggak tanpa salib penyelamatan terjadi? Ya, bisa. Bisa nggak pengampunan dosa tanpa kematian? Bisa. Allah, bagi Allah nggak ada mustahil, tapi nggak adil. Maka keadilan Allah dan kasihnya harus dinyatakan, harus melalui Via Dolorosa, melalui jalan sengsara, harus sampai kepada salib. Harus. Ini baru jalan Via Dolorosa. Yang jalani siapa? Yang merasakan kesakitan siapa? Kita merasakan enggak? Kita menjalani enggak? Itu masih ada yang ngomel. Masa sih, aku hidup kayak gini aja. Tapi jalan salib ini harus terjadi. Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Diremukkan dia. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, harus diremukkan. Ia akan melihat keturunannya. Keturunan siapa? Ya, saudara saya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini baru jalan Via Dolorosa, jalan sengsara. Kalau kita berhenti pemahaman kita hanya sampai Via Dolorosa, proses penganiayaan, penderitaan, kurang lengkap. Maka Yesus harus menyelesaikan semuanya, harus selesai. Maka dia katakan selesai, finish, berakhir. Sekali lagi yang datang hari Jumat kemarin, Paskah ini berbicara tentang ke depan. Untuk hari ini dan ke depan, masa depan kita di mana? Maka setelah selesai, maka terjadilah jalan penebusan. Jalan penebusan dia bangkit. Jangan noket kok kuburan ini. Jalan penebusan terjadi. Kita bisa bersyukur
jalan penebusan yang terjadi sekarang. Banyak orang mengira atau mengejek Yesus mau mati, Tuhan kosong mati di dalam manusianya. Ia harus mati menjalani, harus mati, tapi tidak berhenti sampai mati. Dengan iman aku mengatakan seperti yang Ayub katakan, saudara juga berani mengatakan. Mari kita buka ya, kita baca bersama-sama ya. Ayub 19 ayat 25. Ini yang jadi iman percaya kita. Tetapi aku tahu, 1, 2, 3. Tetapi aku tahu siapa? Menebusku hidup dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Nggak mati. Manusianya mati, iya. Dikatakan dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Debu ini berbicara partikel yang terkecil dari tanah. Dan semua makhluk diciptakan dari debu. Debu berbicara tentang kematian. Semua makhluk yang hidup nanti berakhir kembali pada debu. Kita buka dulu ya, 1 Korintus 15. Ini aja pengkhotbah aja, pengkhotbah 3 ayat 20. Pengkhotbah 3 ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya itu makhluk hidup, binatang dan semuanya ya. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Artinya kematian. Yesus mati, ya. Tapi Ayub mengatakan, aku tahu penebusku hidup. Ia akan bangkit dari antara kematian dan antara debu-debu. Dia berdiri di atas kematian. Dia menang. Maka kita bangga. Yesus mati, mati karena nebus dosaku kok. Tapi dia hidup. Dia menang di atas debu semua, di atas kematian. Sehingga 1 Korintus mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Gak ada yang bisa membatalkan, gak ada yang bisa menahan kuasa Tuhan. Karena dia, tadi kita baca, penebus kita siapa? Penebus yang kuat, maha tinggi, maha dahsyat, pencipta segalanya. Gak ada yang bisa menghalangi. Itulah penebus kita, penebus yang luar biasa. Nah, penebusan ini terjadi sekarang. Jalan ini ada. Sekarang tinggal saudara dan saya mau mengikuti jalan ini apa enggak, atau aku nggak jalan dewe ngikuti yang lain yang sudah mati, ya ikut mati. Tapi apabila engkau mengikuti jalan yang hidup, kau akan beroleh hidup dan engkau dibenarkan karena dia benar. Dia hidup maka engkau beroleh kehidupan. Sehingga kok tegang kabel ini rasanya ya. Nyanyi sih ayah Pak Inuk, nyanyi ya. Ya, nyanyi dulu ya. Jangan mau fresh dulu ya. Nyanyi ini aja. Yesus jalan kebenaran dan jalan ke. Boleh joget gak Ki? Boleh. Ya. Mas Elian udah bagus sih. Ya sih kan benar. Kalau bener apa kok? Jalan kehidupan, Yesus
dengan darahnya. Dia mati, ya, tapi dia bangkit, memiliki dampak yang luar biasa buat kita semua, memiliki efek buat kita semua. Dikatakan ia memperjuangkan perkaramu, segala perkara. Ia membenarkan banyak orang yang percaya kepadanya. Coba Roma 3 ayat 26. Roma 3 ayat 26 mengatakan demikian. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata. Dan mati yo adil. Semua orang kasih protes, kok pilih kasih? Enggak, dia adil, harus dinyatakan supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Gak ada yang protes, gak bisa protes. Dia jalani sungguh-sungguh, dan ia memikul segala kejahatan yang sudah dilakukan oleh manusia yang terbelenggu ini, sehingga kita boleh ambil bagian juga dan boleh masuk dalam jalan penebusan. Penebusannya kekal, bukan hanya sekali. Kalau saya pernah satu saat melihat di samping rumah itu ada penyembelihan binatang seperti yang dilakukan pada zaman perjanjian lama. Yuk tebus dosa saya salah, yuk di kambing disembelih kambing, terus satu saat lagi disembelih pedus, satu saat disembelih lagi mbek, odoai kambing wedhus mbek odoai, tapi tahun depan diulang lagi. Penebusannya nggak kekal, tapi penebus kita ini sekali diadakan untuk selama-lamanya, dan penebusannya kuat, merupakan darah perjanjian yang kekal. Coba bukakan Ibrani 9 ayat 25. Ibrani 9 ayat 25. Ibrani pasal 9. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, ulang lagi, enggak. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, darahnya kambing wedhus mbak imam. 26 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, oleh darahnya yang dihancurkan, yang diremukkan tadi, yang dipilih dari semula di dalam Yesus Kristus. Hanya sekali. Penebusannya kekal, dalam perjanjian yang kekal, sehingga siapa yang percaya dan memperoleh penebusan ini, dia bangkit, puji Tuhan, dia hidup, puji Tuhan. Apakah engkau percaya? Apakah engkau memiliki? Apakah engkau dikatakan berjalan di dalam trik yang benar? Ketika engkau berada di sana, dikatakan dalam Efesus 1:14, engkau menjadi milik Allah dan engkau memperoleh keselamatan di dalam Dia.
Efek apa lagi dari kebangkitannya? Ketika dia mengalami semuanya ini, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Dampaknya pada kita apa? Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus harus menjalani hukuman, dihukum. Dampaknya pada kita supaya kita bebas, diampuni. Yesus harus dianiaya, sakit. Dampaknya pada kita apa? Jalan penebusan, dampaknya apa? Supaya kita disembuhkan, kita memperoleh pemulihan. Yesus yang menanggung rasa malu, supaya kita memperoleh kemuliaannya. Yesus menjalani kematian, supaya apa? Supaya kita akan memperoleh kehidupannya. Kita tidak terus mati, memperoleh kehidupannya. Yesus dikatakan terkutuklah orang yang digantung mati, digantung kayu salib. Yesus menjalani dan mengalami, dia menjadi terkutuk. Supaya apa? Efek kepada kita, dampak kepada kita apa? Supaya kita memperoleh berkat. Wah, ini luar biasa. Dampak dari kebangkitannya ini luar biasa. Yesus berusaha ditolak, tertolak, supaya kita diterima oleh Bapa. Keselamatan terjadi, kemenangan terjadi. Semua di jalan, semua dilalui, dan Yesus menang. Dampak kepada kita apa? Supaya kita menang. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Gak ada jalan penebusan kalau tidak melalui via dolorosa, jalan sengsara. Gak ada. Jadi kita bangga. Sekali lagi, penebusan terjadi karena darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, hingga jalan ini sekarang nyata. Dia menang. Saya ulangi sekali lagi kesimpulannya. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Nggak mungkin orang langsung lulus soalnya nggak ujian, nggak bisa. Itu tanpa ujian berarti bukan lulus, tapi itu lolos. Lolos itu dikatong, lolos itu dikeluarkan, itu lolos. Tapi lulus, kemenangan terjadi harus ada perjuangan. Kebangkitan terjadi harus ada kematian, harus melalui pengampunan dosa, harus ada yang berani menebus. Penebusan terjadi di dalam dia, penebusan terjadi, dia bangkit dan dia melakukan semuanya untuk saudara dan saya. Kita bangga punya Allah yang luar biasa, yang mau melakukan semuanya ini hanya untuk kita bisa menang, hanya untuk kita bisa bangkit. Penebusku hidup dan dia hidup di atas kematian. Penebusku menang, maut tidak bisa menghalang. Hai maut, di mana senang? Hai maut, di mana kemenangan?
itu diberikan pada saudara dan saya. Ayat terakhir 1 Korintus 15, ayat yang sudah hafalan. 1 Korintus 15 di dalam ayat yang ke-54. 1 Korintus 15, 54, 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maka ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus sudah menang. Ayat yang ke-57, tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara diberikan kemenangan, saudara beroleh hidup, dan saudara bisa bangkit. Amin. Karena kita bersyukur pada Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, jalan penebusan sudah Engkau berikan buat kami, dan Kau melaluinya melalui jalan sengsara, dan kami bangga Engkau yang sudah menggantikan kami semua, dan Kau bangkit hidup, menyatakan kuasa, segala kuasa tunduk di dalam tangan-Mu, segala mahkota hanya bagi-Mu, Engkau yang layak menerima segalanya. Dan kami bersyukur, Allahku luar biasa, pada hari Paskah ini kami bisa bersorak, bisa bergembira, bersukacita, karena kami menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan ketika kami melangkah di dalam situasi apapun juga, karena Engkau yang selalu menyertai, Engkau memberikan kemenangan itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, karena ini minggu ketiga, persembahan akan dijalankan 2 kali. Kita akan memberikan lagi persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh menang karena Kau sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kami menang bersama-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kemenangan demi kemenangan akan kami terima karena kami bersama dan mengandalkan Engkau saja. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami, Bapa. Sucikan dan kuduskan persembahan kami yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Akan
berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita dan kita nyanyikan satu pujian. Nanti setelah doa berkat jangan keluar dulu, tapi tinggal sejenak di tempat, dan nanti ada dari panitia memberikan oleh-oleh, ada yang doorpress, mobil, Avanza, tapi pintunya yang paling tenang dulu. Ya, dan dari panitia sekarang pujian. Hanya bagimu, Engkau yang layak menerima segala pujian. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu, dan kami telah memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Engkau yang sudah bangkit dan Engkau yang sudah menang, maka kami seluruh jemaat-Mu juga mengalami kemenangan bersama Engkau. Dan sebab bila sebentar kami berpisah pulang, maka penyertaan-Mu selalu ada pada setiap kami. Dan kami mengangkat tangan kami berserah padamu, dan Engkau turun tangan untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang Ustaz jemaat kasih Tuhan, bila kita menerima berkat yang daripada Dia, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus yang selalu menyertai kita, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,